Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat. Nah, kali ini Yulia akan menceritakan tentang cerita ular. Namanya ular daung. Mau tidak anak-anak mendengarkan cerita tentang si ular daung? Nah, kalau mau duduk yang manis, dengarkan ceritanya, pahami ceritanya. Nanti setelah mendengarkan cerita, Yulia akan memberikan tugas kepada kalian. Selamat menyaksikan. Legenda Ular Daung. Cerita luar biasa ini berasal dari daerah Bengkulu. Jauh di masa lalu, tinggallah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ibu dengan 3 orang anak gadis. Pondok tempat mereka tinggal terletak di pinggir hutan dan jauh dari desa. Sang ibu selalu bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia menggarap sebuah ladang kecil peninggalan suaminya. Selama bekerja, ia sering dibantu oleh si bungsu. Ibu, ini keranjangnya. Hanya ini saja yang masih bagus. Semua sudah rusak. Kita harus membuat yang baru lagi, Bu. Iya nak, nanti kita buat yang baru. Kapan, Bu? Kalau ditunda terus, kita tidak bisa bekerja loh. Nanti nak, kalau masa panen sudah selesai, kita punya waktu untuk membuat yang baru. Baiklah, Bu. Demikianlah, si bungsu selalu membantu ibunya bekerja. Keluarga mereka tidak kaya, sehingga mereka harus bekerja keras agar bisa bertahan. Berbeda dengan si bungsu yang rajin, kedua kakaknya lebih suka bersantai daripada membantu bekerja di ladang. Cobalah dik, ini enak sekali. Kau harus makan yang banyak sebelum ibu dan bungsu datang. Jangan bilang ibu dan bungsu kalau aku yang menghabiskannya ya. Suatu ketika, keluarga kecil ini ditimpa musibah. Sang ibu didera penyakit yang sangat parah. Ibu, sebenarnya ibu sakit apa? Kenapa ibu tidak kunjung sembuh? Semua tabib di desa telah diundang dan berbagai macam obat sudah dicoba. Namun, sang ibu tidak juga sembuh. Mereka kemudian memanggil tabib dari desa seberang. Seorang tabib yang terkenal sangat mujarab. Sebenarnya ini pernah kukatakan, ibu kalian dapat sembuh dari penyakit dengan ramuanku. Tapi ramuan itu memerlukan bara gaib yang harus didapatkan dari puncak gunung. Seperti yang kalian ketahui, di puncak gunung terdapat ular yang menjaganya. Apakah ular ini sangat berbahaya? Ular ini sangat besar. Dia dikenal dengan nama ular daung. Menurut cerita, tidak ada yang selamat jika bertemu dengannya. Kalian harus berhati-hati agar tidak bertemu dengannya, atau kalian akan dimangsa. Siapa juga yang mau dimangsa ular? Aku tidak mau. Iya, aku juga tidak mau disuruh mengambil bara itu jika harus ditukar nyawaku. Si bungsu berpikir sejenak. Ia ingin menyembuhkan ibunya. Namun, ia juga takut jika bertemu dengan ular penunggu gunung. Kalian harus segera memutuskan. Waktunya tidak banyak. Jika terlambat, ibu kalian tidak akan selamat. Akhirnya,
si bungsu mengambil keputusan dengan mantap. Biar aku saja yang mengambilkan bara itu. Kau yakin, Bungsu? Kami tidak akan menolongmu jika ternyata terjadi sesuatu. Iya, kau harus berusaha sendiri. Kami takut untuk pergi ke gunung. Tenanglah, Kak. Doakan saja aku berhasil pulang dengan selamat. Pastikan kau pulang membawa bara, dan aku berjanji akan menyembuhkan ibumu. Terima kasih, Tabib. Aku akan berusaha. Apapun resikonya akan kutanggung, asalkan ibu bisa sembuh. Maka, si bungsu pun pergi sendirian menuju puncak gunung untuk mengambil bara api. Ketika ia hampir sampai di puncak, ia beristirahat sebentar. Direbahkan badannya di sebuah batang kayu yang besar. Capeknya. Aku harus istirahat dahulu. Semoga aku tidak bertemu dengan ular itu dan bisa mendapatkan bara api. Baru sebentar ia beristirahat, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara berisik serta gerakan dari batang pohon tempatnya bersandar. Batang pohon itu bergerak? Ternyata itu bukanlah batang pohon, melainkan badan ular daung. Hoho, ada seorang gadis cantik rupanya. Wah, ular! Tolong ampuni aku. Biarkan aku pergi. Siapakah engkau? Mengapa seorang gadis sepertimu berkeliaran di hutan sendirian? Apakah kau ular daung? Iya benar. Mau apa kau kemari? Aku kemari untuk mengambil sedikit bara api dari puncak gunung ini. Aku membutuhkannya untuk menyembuhkan ibuku yang sakit keras. Ia sudah lama sakit dan hanya bisa sembuh dengan bara api dari gunung ini. Bara api itu ada di dasar kawah. Akan kuambilkan untukmu. Benarkah Tuan Ular? Terima kasih banyak. Ular daung pun segera masuk ke dasar kawah untuk mengambil bara. Tak lama, ular daung pun sudah muncul kembali ke permukaan. Ia keluar dengan bara api di ujung ekornya. Akan kuberikan bara api ini untukmu. Tapi aku punya satu syarat. Menikahlah denganku. Menikah denganmu? Tapi... Si bungsu ragu sejenak. Namun, ia kemudian teringat ibunya yang sedang sakit. Ia harus bersedia menikah dengan ular daung. Jika tidak, ibunya tidak akan selamat. Tentu saja. Gadis secantik kamu tidak akan mau menikah denganku. Ini, ambillah. Sembuhkan ibumu dengan bara api ini. Benarkah? Cepatlah pergi sebelum aku berubah pikiran. Tuan Ular ternyata sangat baik. Aku berjanji jika ibuku sembuh berkat bara ini, aku akan menemuimu lagi dan menikah denganmu. Benarkah? Akan kutunggu kedatanganmu. Ular daung memandang kepergian si bungsu dengan bahagia. Ia benar-benar berharap si bungsu akan menepati janjinya. Sementara itu, si bungsu berlari menuruni gunung secepat yang ia bisa. Ia bahkan tidak beristirahat sama sekali. Sesampainya di rumah, Tak kusangka kau masih hidup dengan membawa bara ini. Akan kucoba sembuhkan ibumu. diberikannya ramuan bara itu pada sang ibu. Keajaiban terjadi. Ibunya seketika terlihat sehat. Syukurlah, ibu kalian nampaknya sudah sehat kembali. Badanku tiba-tiba terasa sehat. Terima kasih, Tabib. Berterima kasihlah pada putri bungsumu. Setelah ibunya nampak sehat, si bungsu menceritakan pertemuannya dengan ular daung di puncak gunung. Ia juga bercerita jika ia akan menikahi ular itu jika sang ibu sembuh.
Maafkan aku, anakku. Karena ibu sakit, kamu jadi menanggung beban yang berat. Andai saja ibu tidak sakit. Ibu jangan berkata seperti itu. Aku sudah bertekad untuk menanggung semua resikonya jika ibu bisa sembuh. Lagi pula, janji harus selalu ditepati. Setelah memastikan bahwa ibunya telah benar-benar sehat, si bungsu pun kembali lagi ke puncak gunung untuk menemui ular daung. Ketika ia sampai di puncak, hari sudah gelap. Tuan ular, Tuan ular, di manakah engkau? Keheningan malam membuat si bungsu sedikit merasa takut. Bagaimana jika ular daung ternyata ingin memakannya? Tuan ular, aku datang kemari untuk memenuhi janjiku. Si bungsu pun berteriak sekali lagi. Tak kusangka kau kembali untuk memenuhi janjimu. Hah? Siapa kau? Bukan ular daung yang ia lihat, melainkan seorang pemuda tampan. Suaranya sangat mirip dengan ular daung. Maaf mengejutkanmu. Aku adalah ular yang kemarin kau temui. Kau, Tuan ular? Bagaimana bisa? Namaku sebenarnya adalah Pangeran Abdul Rahman Alamsyah. Pamanku yang ingin merebut tahta dariku mengutuk aku menjadi ular. Namun, pada malam hari aku bisa kembali ke wujud manusia. Ini sulit untuk dipercaya. Hahaha, untung saja kau datang pada malam hari, sehingga aku bisa menemuimu dengan wujud asliku. Tapi percayalah, aku adalah manusia. Syukurlah. Ternyata aku akan menikah dengan seorang manusia. Sementara itu, kedua kakak si bungsu masih penasaran dengan cerita si bungsu. Bagaimana ya nasib si bungsu? Apakah dia benar-benar akan menikah dengan seekor ular? Bagaimana kalau kita susul dia ke puncak gunung, Kak? Tak ada salahnya kita coba. Kedua kakak si bungsu pun naik ke puncak gunung untuk melihat adiknya. Mereka pun tiba di puncak pada tengah malam. Akhirnya sampai juga. Perjalanan ke sini cukup melelahkan. Aku capek, Kak. Di mana kita akan mencari si bungsu, Kak? Kita tidak tahu di mana dia berada. Dik, lihat itu. Ada apa, Kak? Lihat, adik kita ternyata bersama dengan pemuda yang tampan. Ia tidak bersama seekor ular. Kedua kakak beradik itu iri melihat adik bungsu mereka bersanding dengan seorang pemuda tampan. Ternyata si bungsu berbohong kepada kita. Tidak ada ular di sini. Ini tidak bisa dibiarkan, Kak. Coba kita telusuri di dalam gua itu. Barangkali kita menemukan petunjuk mengenai pemuda itu. Sambil mengendap-endap, kedua kakak beradik itu pergi menuju ke gua tempat tinggal ular daung. Mereka pun berhasil masuk dan segera memeriksa sekeliling gua itu dengan teliti. Gua ini gelap sekali. Periksa dengan teliti. Kita harus menemukan petunjuk. Kak, kemarilah, Kak. Apa yang kau temukan? Lihat, ini kulit ular. Jangan-jangan pemuda itu jelmaan ular. Aku punya ide. Kita bakar saja kulit ini agar pemuda itu marah dan mengira adik kita yang membakar kulitnya. Dengan demikian, ia akan memutuskan pernikahannya dengan adik kita. Lalu kita berdua bisa merebut hati pemuda itu. Lalu, mereka pun membakar kulit ular itu. Tak lama kemudian, pangeran memasuki gua. Sementara, kedua kakak si bungsu bersembunyi di balik batu. Untung dia tidak melihat kita, Kak. Diamlah, jangan berbicara. Kulit ularku? Sang pangeran terkejut karena melihat kulit ularnya sudah terbakar. Siapa yang melakukan ini? Ada apa, Pangeran?
apakah kau yang membakar kulit ularku? Ah, tidak. Tidak, bukan aku. Hihihi, lihatlah pangeran itu marah pada si bungsu. Ih, iya kak, dia ternyata pangeran loh kak. Beruntungnya kita. Benar bukan kamu? Bukan aku. Apakah ini berakibat buruk? Tidak apa-apa. Yang jelas, aku kini terbebas dari kutukan ular. Hah? Apa maksud pangeran? Sebenarnya, kutukanku bisa hilang jika seseorang membakar kulit ularku dengan sukarela. Benarkah? Akhirnya, pangeran benar-benar bisa terbebas dari kutukan. Demikianlah, ternyata apa yang dilakukan oleh kedua kakak beradik itu malah membantu sang pangeran terlepas dari kutukannya. Kak, kita gagal kak. Wah, Semenjak kutukan itu hilang, pangeran pun kembali ke istana dan mengusir pamannya yang jahat. Aku tidak akan menghukummu, tapi aku minta paman pergi dari negeri ini. Maafkan aku. Pangeran pun melangsungkan pernikahannya dengan si bungsu. Sang ibu ikut diboyong ke istana. Sementara kedua kakaknya tidak mau ikut karena merasa malu atas perbuatan mereka sendiri. Akhirnya selesai sudah kisah si ular daun. Pesan moral yang didapat dari si ular daun ini adalah sifat terpuji akan mendapatkan balasan yang baik, dan sifat yang tercela tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Sama seperti si bungsu yang rajin, baik dan berbakti kepada orang tua. Ia mendapatkan kebahagiaan bersama dengan pangeran dan ibunya. Sedangkan kedua kakaknya yang pemalas dan iri hati tidak mendapatkan apapun. Demikian kisah dari si ular daun. Tunggu tugas dari Budia ya.